Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Tidak boleh jalan-jalan. Ini jalan-jalan nggak ini? Masa bibi belum? Uang sembarangan. Uang apa? Uang apa ya? Iya, nanti kalau nggak sampai sembarangan diapain? Cubit. Masa dicubit sih nggak boleh. Nanti sakit. Wah, tinggi sekali. Yang masak siapa ini ya? Halo. Hai. Anak-anak. Tadi anak-anak semuanya sudah membuat keyakinan kelas ya. Yang pertama nih, tidak boleh bohong. Ada yang suka bohong nggak? Enggak ya. Kalau di sekolah, di rumah, di mana saja tidak boleh bohong. Harus apa ya? Jujur. Kalau menunggu giliran harus apa? Anti. Tidak boleh berantem. Ada yang suka berantem di sini? Tidak ada. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh mengganggu teman. Iya, tidak boleh keluar kelas. Rangka sekolah tidak boleh terlambat. Kalau terlambat nanti anak-anak tidak pergi. Pergi jauh-jauh. Tidak boleh naik meja. Ada yang suka naik meja? Tidak. Kalau naik meja nanti jatuhin bukan? Cium aja ya. Tidak boleh main di kolong meja. Ada kayak main di kolong meja? Tidak, harus mengerjakan tugas. Ada yang tidak mengerjakan tugas. Tinggal sama Gibran mulai sekarang harus mengerjakan tugas dan saya ya. Ya boleh, hebat sekali. Tidak boleh menendang teman. Ayo, ada yang suka tendang teman nggak? Tapi gunanya buat apa ya? Tendang bola apa lagi? Tendang bola apa lagi? Buat berjalan. Hebat sekali ya. Nah, ini keyakinan kelas dan anak-anak buat. Kita lagi. Tidak boleh di kolong meja. Iya, kami sayangnya ya. Terima kasih anak-anak sudah membuat keyakinan kelas. Setelah dibuat keyakinan kelas, mudah-mudahan kelas B jadi nyaman, aman, dan bagaimana? Tenang ya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Setelah kesempatan kelas jadi bersih. Terima kasih Bu Guru. Setelah ada kesepakatan kelas, anak-anak jadi disiplin. Terima kasih Bu Guru. Setelah ada kesempatan kelas, teman-teman jadi suka berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada pengurus IGTKI yang saya hormati dan saya banggakan, pada Ibu Bapak ya, Ibu Kepala TK se-Kecamatan Bumiayu dan guru penggerak yang mewakili guru penggerak yang insya Allah digunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala bisa menghadiri undangan yang disampaikan oleh IGTKI. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada pimpinan Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya beliau di dunia. Yang terhormat pengurus IGTKI sendiri Kecamatan Bumiayu yang saya cintai, saya banggakan, kepala sekolah dan satu orang guru yang mewakili. Masih sehat, Bu? Lama ya kita nggak ketemu ya, Bu. Alhamdulillah hari ini kita semua dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ibu mungkin bertanya-tanya, kenapa hari ini undangannya beda, tidak seperti biasa? Karena kita di Bumiayu ada 4 orang guru penggerak, alhamdulillah, yaitu Bu Hevi, Bu Yuni, Bu Umi, satunya lagi Bu Zauza Wulandari. Tepuk tangan buat mereka berempat. Ini mereka berempat adalah guru-guru yang hebat yang bisa mewakili Kecamatan Bumiayu untuk guru penggerak. Saya selaku pengurus IGTKI sangat bangga kepada teman-teman yang berempat ini. Mohon kepada ibu yang berempat, ilmunya jangan sedikit ya. Karena kami yang usianya sudah persek itu butuh sekali penyedaran ya. Kalau jenengan masih di bawah 50, usianya masih ibarat kabel itu masih jos ya, Bu ya, masih koneksinya masih cepat. Kalau saya sudah agak trouble. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir ya. Rencana memang kemarin itu hanya kepala sekolah, tapi saya bilang ke Ibu Sekretaris, mohon guru juga harus hadir karena di sini ada pembelajaran yang harus Ibu berempat sampaikan. Ya, kurang dan lebihnya maaf karena tak elok saya berpanjang lebar. Di sini saya sudah di WA sama Bu Yuni, bukan jangan lama-lama. Saya jawab iya. Saya jawab iya karena sesuai dengan permintaan Bu Yuni, saya tidak melebihi dari 5 menit. Saya tidak melebihi dari 5 menit karena materi dari mereka berempat ini saya sudah nantikan dari jauh-jauh hari. Bu Yuni itu ya, oh baik aja dengan baik sih ngerti, semuanya juga harus tahu ya. Itu saja dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus IGTKI Kecamatan Bumiayu, yang kami hormati ibu-ibu, kepala TK dan guru se-cabang Bumiayu. Alhamdulillah bi'alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita
kita bisa hadir di sini. Ya, mudah-mudahan langkah ibu, langkah panjenengan semua di sini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kami sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah berjalan. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu istiqomah dalam menjalankan ajarannya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan budaya positif. Ini ada di modul aktivitas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Ibu-ibu udah kenal saya semua ya? Ya. Yang baru-baru mungkin ada yang belum kenal. Sekilas tentang biodata saya, saya itu lahir 8 Desember tahun 73. Saya itu usianya mungkin paling tua di antara yang lain dalam mengikuti bergerak ini. Saya sudah 49 tahun, Bu, sudah tua. Makanya ini saya ingin guru-guru yang muda-muda, ayo semangat. Saya aja alhamdulillah udah umur 49 tetap semangat. Ya. Saya menjalani pendidikan yang pertama dengan SD Karangan 2 itu lulus tahun 1986. Mungkin ada yang baru lahir tahun 86 ya. Ya, sekarang jadi guru saya juga di sini. Terus selanjutnya SMP Negeri 1 Bumiayu. Teman saya di sini adalah Bumiayu. Jadi itu teman saya SMP. Terus yang selanjutnya SMA-nya di Muhammadiyah Bumiayu tahun 1992. Saya lulusan itu Butika Budilari ketika itu teman saya baru lahir, sekarang jadi teman satu sekolah. Bedanya 19 tahun sendiri. Malah kemarin ya sempat jadi teman kuliah juga di UT angkatan dengan saya. Nah, selanjutnya setelah saya S1 tahun 2019 akhir itu alhamdulillah ikut PKP. Waktu itu ada PKP itu bermanfaat sekali buat saya. Saya alhamdulillah lulus Prioritas PPG dan mengikuti PPG tahun 2021. Dan terima kasih dengan teman sejawat saya, partner saya, guru-guru TK dan KPS yang sangat membantu kami bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugas PPG saya. Tanpa mereka saya tidak akan bisa selesai dalam menjalankan PPG itu, dan alhamdulillah sudah lulus 2021. Terus 2022 bulan April saya nyoba lagi penasaran apa sih guru penggerak itu. Saya coba klik di TKB, situ ternyata wah essay banyak banget Bu, dan di situ ada petunjuknya, misalnya minimal 3.000 karakter, minimal 4.000 karakter dalam mengisi essay itu. Ya, kadang kalau ini yang nggak ada nyarinya baru lihat, aduh ini banyak banget 3.000. Berapa banyak ini kata-katanya? Tapi saya kemarin terus terang, saya itu sibuk sekali setiap harinya. Dari pagi itu di TK, saya jam 2 harus mengajar di madrasah sampai jam 4. Selanjutnya nanti habis maghrib saya itu kegiatan tiap harinya dalam mengajar TPG sampai Isya. Setelah Isya saya ngajar les lagi Bu, sampai jam 8 malam karena saya semua. Ya, nah tapi ya, saya bingung kadang benar-benar apalagi kalau sekarang operator juga saya pakai operator juga mulai ini bulan-bulan ini dapur picu dari ini juga saya harus konsekuen mengarang dapur di apalagi kayak kemarin bulan Desember ya sampai sakit. Saya itu ditantang profesional saya, alhamdulillah dengan semangat saya walaupun dapat tetap semangat alhamdulillah. Dan saya untuk TKS ya kan sudah pakai airport ya, sudah balapan mana yang airportnya udah selesai. Kalau cuma menulis kayak guru SD mungkin masih bisa lah copy paste tapi kalau di TK itu kan airportnya ada foto-fotonya Bu. Jadi setiap kegiatan kita setiap hari harus selalu didokumentasikan apapun itu. Nah ini yang sekarang angkatan 8 Bu Junena, Bu Kurniasi dan Bu Dwi ini akan menjalankan syarat kita 2 yaitu simulasi pembelajaran dan wawancara. Untuk simulasi itu sebagai gambaran adalah kita praktik mengajar yang seharian meliputi pembukaan, inti dan penutup itu dalam 10 menit. Jadi pinter-pinternya kita. Nanti kita ada 2 orang asesor, ngajiin, nanti pakai HP.
kita ngomong sendiri, nggak ada orang. Kita seolah-olah sedang mengajar anak-anak, tapi bersingkat 10 menit. Nanti kalau waktunya sudah mau habis, nanti kasih tahu itu kurang berapa menit. Alhamdulillah lolos lagi yang simulasi, ya dan selanjutnya wawancara begitu sama wawancara aja. Gimana ya wawancara itu nanti yang wawancara itu 2 orang. Ya 2 orang nanti akan bertanya bergantian. Itu waktunya sekitar 1,5 jam. Yang penting waktu simulasi dan wawancara itu internetnya harus bagus. Terus komputernya, laptopnya untuk suaranya juga harus jelas terdengar oleh asesor. Jadi tidak ada kendala, mungkin karena tanya jawabnya lancar, itu alhamdulillah dimudahkan. Nah, untuk dengan ikut guru penggerak ini kita jadi disiplin waktu, semuanya terjadwal. Jadwalnya itu tiap hari. Sebenarnya untuk daring itu paling dalam 1 modul 3-4 kali aja, tidak mengganggu KBM. Misalnya saya kadang dulu ada pagi, tapi terus habis siang, terus kadang bisa sore sampai malam juga. Itu daring cuma 3 kali sampai 4 kali dalam 1 modul. Selebihnya kita mengerjakan sendiri di rumah, jadi tidak mengganggu KBM. Kita bagi waktu bagaimana caranya ikut guru penggerak, tapi KBM tetap berjalan, tidak mengganggu teman-teman yang lain. Tapi memang dalam mengikuti guru penggerak itu sangat dibutuhkan kerjasama dengan teman, dengan kepala sekolah juga kita harus solid. Ya, kenapa tanpa kepala sekolah mengizinkan kita tidak bisa bergerak? Kenapa? Setiap mempelajari itu kebanyakan harus didokumentasikan. Saat saya sedang mengajar, harus ada teman sejawat yang video. Jadi HP-nya harus memorinya banyak, Bu. Misalnya memorinya kecil, mungkin cepat penuh. Kalau ini segera dipindahkan ke flash disk. Ya, butuh sekali kerjasama dengan teman. Kalau kita tidak kerjasama, kita tidak bisa jalan. Ya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan materi saya. Ini adalah 5 posisi kontrol. Maksudnya ya, Bu, ya nih konten dalam dirinya menunjukkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Bosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diserahkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah, yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, 4 sebagai pemangku, dan kelima sebagai manajer. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi kalau sebagai penghukum itu kita kepada anak selalu ini menggunakan aturan sendiri. Contohnya kata-katanya adalah patuhi aturan saya. Jadi misalnya anak bersalah, guru langsung menjustis, patuhi aturan saya. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu terakhir yang selesai. Seorang penghukum biasanya suka menghadir, menyindir, menyakiti, dan menunjuk-nunjuk. Kira-kira menurut ibu ini bagus apa tidak kalau kita sebagai guru, sebagai penghukum? Ya, itu pernah dilakukan 3 Bu di sekolah, Bu? Ya, mudah-mudahan guru TK semuanya baik-baik semuanya ya, tidak pernah melakukan sebagai penghukum. Yang kedua adalah kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari lembut akan seperti ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu.
berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka murid akan merasa tidak berharga, merasa telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Untuk membuatkan merasa bersalah ini lebih akibatnya bisa lebih parah dari hukum Bu. Kalau misalnya dihukum itu anak akan langsung memberontak, karena akan marah, atau kalau menghukum biasanya anak biasanya akan mengurangi lagi perbuatan salah itu. Tapi kalau sebagai pembuat bersalah itu anak-anak dipendam sendiri, ngomong apa jadi nggak keluar unek-uneknya, jadi suatu saat bisa itu malah lebih berbahaya. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Ya, jadi teman itu juga ada negatif dan positifnya. Berdampak positif itu adalah karena kita sebagai teman akan mempunyai hubungan yang baik dari antara guru dan murid. Anak-anak akan jadi lebih akrab dengan kita. Tapi negatifnya adalah dari posisi kontrol ini, dan suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi anak itu akan nurut hanya kepada guru tertentu. Misalnya dia dijaga dengan saya, tapi anak itu cuma sama saya. Dengan guru Iza nggak nurut, apa yang nggak berangkat, anak itu jadi ketergantungan dengan guru satu aja, tidak mau dengan yang lainnya. Karena menganggap kita udah teman, yang lain bukan teman. Selanjutnya, yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau misalnya, aturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kalau datang terlambat, tahukah kamu apakah konsekuensinya? Jadi misalnya, ini kan tidak ada keyakinan kelas yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Liza, itu bisa anak-anak itu setiap hari sebelum kita melakukan pembelajaran itu baiknya membuat kesepakatan kelas. Ya, biasanya itu mungkin awal semester karena kita baru tahu ilmu ini kemarin ya, jadi saya baru buat saran beberapa hari yang lalu ya Bu ya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, daftar cek, jadi sesuai peraturan. Jadi seorang guru sebagai pemantau itu memakainya data-data. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi kontrol yang terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, pendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan murid. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Tujuan akhir dari semua posisi kontrol ini adalah seorang guru harus mencapai menjadi posisi manajer. Posisi manajer itu adalah posisi yang paling bagus yang bisa diterapkan di sekolah. Di mana posisi ini murid akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang ada, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ini contohnya kemarin saya dapat tugas untuk praktek ini ya Bu. Itu misalnya contohnya anak terlambat sekolah. Kalau ada anak terlambat sekolah itu tidak langsung dimarahin. Kenapa terlambat? Begini. Tapi dipanggil dulu. Tahu kamu? Kenapa tadi kamu berangkat jam berapa ya? Jadi dalam posisi bagaimana? Jadi itu kita menanyakan dulu tadi berangkat jam berapa. Setelah itu sekolah itu makanya jam berapa. Nah setelah menanyakan itu anak kan biasanya jawab saya datang jam 8 masih datangnya jam 8 maksudnya jam 7.30 masih jam 7.30. Nah kalau kamu sekolah
Kalau nanti jam 7.30 dan kamu datang jam 8 itu, apakah kamu terlambat? Iya Bu, saya terlambat. Setelah itu kita ke segitiga restitusi, menstabilkan anak. Ibu tahu, ibu juga pernah salah, ibu juga pernah terlambat, tapi kamu bisa supaya tidak terlambat lagi. Bagaimana cara supaya tidak terlambat? Anak akan menjawab, misalnya bangun lebih pagi, memasang alarm, kita bantuan orang tua untuk membangunkan. Jadi kita juga memberikan solusi kepada anak untuk supaya datang lebih pagi. Dan selanjutnya anak itu akan berusaha supaya tidak terlambat lagi. Itu adalah merupakan kita sebagai posisi kontrol manager. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, kalau enggak nanti bagi yang lain. Ya silakan ini Bu, ada 12 Bu, tapi jangan negatif ya. Monggo barangkali ada yang mau bertanya. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ada, tapi agresifnya Masya Allah. Setiap ada anak yang maunya ini mendorong, mukul, setiap hari Terima kasih atas pertanyaannya khusus. Ini juga saya sama di TK saya juga ajar seperti itu. Umurnya kalau udah mau 7 tahun Bu. Ya kalau ibu masih 4 tahun ya, dia udah 7 tahun. Malah ini mau SD tapi seperti itu ya Bu ya. Itu paling itu karena apa, nalarnya itu belum numbuh, belum ada nalarnya. Dia belum tahu apa yang dia lakukan itu salah atau betul, belum tahu. Jadi kita harus sabar, selalu ini ya sabar. Selalu mengingatkan biasanya anak yang berbahagia seperti itu biasanya ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi biasanya. Kebutuhan rasa senang atau kasih sayang biasanya ada yang belum tidak dia dapatkan. Jadi ibu itu harus pertama kalau di sekolah paling ibu harus fokus saja ya, jaga-jaga itu mau nggak mau. Soalnya kan saya dan sini udah ya karena kayak gitu. Terus ibu harus bersama dengan orang tua ibu ngobrol juga. Kita harus ada ini yang parenting Bu, komunikasi dengan orang tua yang terus misalnya biasanya anak kalau di rumah ada pihak ketiga, ada mbak, itu juga kadang anak berbeda. Makanya kalau di sini saya itu bukannya ini ya, saya bukan amati ada anak yang berbeda itu biasanya pasti di rumahnya itu sudah berbeda. Ada pihak ketiga, ada mbak yang ikut campur dalam didik anak, yaitu otomatis itu anak itu akan berbeda. Misalnya orang tua sudah membuat anak harus begini, tapi ada mbahnya sayang-sayang. Akhirnya kita nggak bisa membuat anak kita seperti yang kita mau. Iya, tapi itu butuh proses memang kesabaran. Ya, terus kita harus terus-menerus memberi. Kita memberikan anak-anak karena sehat. Ya, supaya itu ada ujian kita. Kemudian nanti kalau umur 4 tahun itu masih kata dulu di kelas A itu ya. Di kelas A dulu ada anak juga. Wah, nggak mau sebenarnya. Saya bingung, kita pernah nggak di kelas itu bagaimana ya. Tapi setelah umur 5 tahun tidak kelas B, antemnya luar biasa, minta ampun. Saya sampai bingung. Main kelas A yang seperti itu. Setelah umurnya nambah, kenalan anak
kadang nanti misalnya mudah-mudahan doakan enggak bungkus ini ada contoh dari Kak. Jangan lihat isinya ya. Selanjutnya, kalau ada yang bertanya lagi, monggo siapa namanya? Iya, Sinten. Oh iya, pakai mic yang itu. Monggo Ibu. Habis ini kita yang mau bertanya, sejauh mana konsentrasi ibu-ibu dalam konsentrasi ibu-ibu tadi menyimak apa yang sudah kita sampaikan. Nanti dapat hadiahnya. Monggo Ibu, kalau yang sudah dapat. Saya mau bertanya Ibu ya. Saya kan mengajar di TK ya. Saya mau bertanya, tadi kan sudah solusinya itu seperti apa ya Bu dengan cara yang terbaiknya monggo. Iya, terima kasih. Hampir sama pertanyaan dengan putus ya. Bagaimana cara menangani? Kayaknya ini hampir semua sekolahan TK itu punya murid yang seperti itu. Lurus mboten Bu? Pasti ada ya murid yang seperti itu ya. Iya, betul sekali. Dan itu Bu, bukan hanya Ibu saja. Saya juga sama punya murid yang luar biasa. Sampai kemarin ini saya jadi curhat sedikit, sampai kaca aja dipecah Bu. Loh, itu karena saking hiperaktifnya, saking benar-benar anak itu luar biasanya. Ya, memang kita sebagai guru karena memang dilarang keras untuk menghukum, menghardik, apalagi pakai tangan, itu sangat dilarang sekali. Dan itu Bu, saya katakan masih taraf yang wajar selama tidak sampai dengan hukum gitu ya. Nah, karena apa? Anak itu kan proses Bu, proses ya. Dari mulai yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang mulai tidak tahu menjadi tahu. Nah, kita itu di sini berarti belajar untuk sabar menghadapi anak melalui proses tersebut. Memang kalau ada yang seperti itu kita gregetan pasti Bu. Oh, saya juga sama, gregetan udah pasti. Tapi cukup di dalam hati aja. Dan kita coba untuk melakukan segitiga restitusi itu tadi. Dan itu memang tidak bisa satu kali Bu. Satu kali kemungkinan gagalnya pasti. Tapi itu harus terus menerus karena anak nantinya juga nalarnya akan tumbuh. Dan kita memang harus bekerja sama dengan orang tua. Itu wajib kita ngobrol. Biasanya kita itu kalau mau menerima murid baru, itu orang tuanya biasanya curhat sendiri loh. Bu, anak saya itu Bu, ini. Nah, itu sebenarnya sudah warning buat kita. Bagaimana cara kita untuk nanti mengatasinya, gitu kan? Nah, dari situ Bu, kita belajar. Kenapa ada segitiga restitusi? Kenapa ada keyakinan kelas? Kenapa ada 5 posisi kontrol? Kenapa ada 5 kebutuhan dasar? Kenapa harus ada tadi motivasi, hukuman, penghargaan atau restitusi sendiri? Kita harus belajar di situ Bu. Nanti insya Allah, kalau Bunda, apalagi insya Allah Bunda masih muda loh. Dan bisa, ayo kita sama-sama bergerak, ikut guru penggerak. Di situ nanti solusi terbaik akan dilakukan oleh Bunda sendiri tanpa harus bertanya. Benar Bun? Karena apa? Setelah kita mengetahui, otomatis kan kita introspeksi diri kan? Oh iya, ternyata saya menghadapinya itu salah. Oh ternyata saya itu cara menanganinya itu kurang betul. Oh berarti harusnya betulnya seperti ini. Dengan Ibu mengikuti guru penggerak, insya Allah Bunda itu sedikit demi sedikit bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekolah, terutama di kelas dan anak-anak kita. Karena memang
tujuan pendidikan itu benar-benar untuk keselamatan dan kebahagiaan anak. Bagaimana kita menyelamatkan anak dari perbuatan buruk, dari perbuatan yang tidak senonoh, dari perbuatan yang negatif, itu kita bagaimana cara menyelamatkan dan bagaimana cara membahagiakan anak agar anak itu tumbuh dengan rasa bahagia. Seperti itu Bunda, ya. Karena memang kita sama-sama lagi belajar Bu. SMP, lah ini TK mulai aktif, ini yang sudah masuk ada berapa ya? 4 ya? 4. Ada 4, ini dengan harapan nanti teman-teman yang muda itu bisa mengikuti ke guru penggerak dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Karena Bumi Ayu ini rata-rata sebagian besar di TK di Bumi Ayu itu adalah di bawah naungan Muhammadiyah Ibu ya. Yang paling banyak di Muhammadiyah, di Batik Aisyah. Makanya kami sangat bangga dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan kegiatan IGTK itu rutin dilaksanakan tiap bulan dalam rangka ya tadi peningkatan mutu. Insya Allah untuk Bumi Ayu siap mendukung kegiatan adanya guru penggerak baik dari TK, SD, SMP maupun SMA. Ya, harapan ke depan seperti apa Pak Haji untuk rekan-rekan guru yang lain mungkin agar bisa termotivasi, terutama agar bisa ikut program guru penggerak ini? Namanya ada yang teman-teman yang sudah di guru penggerak disuruh menyampaikan, berikan contoh, dan kami Marwicam beserta pengurus IGTKI dengan teman-teman kepala sekolah TK itu selalu berusaha memberikan motivasi kepada rekan-rekan guru yang masih muda, yang di bawah usia 50 tahun untuk mengikuti kegiatan guru penggerak, sehingga dengan harapan pendidikan khususnya di Bumi Ayu itu akan semakin meningkat. Oke, terima kasih Pak Haji. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru penggerak yang sudah mensosialisasikan program pendidikan mereka yang mengambil judul sosialisasi budaya positif. Ini sangat bermanfaat terutama bagi kami guru-guru yang tua ya, yang banyak sekali kekurangan terutama di bidang IT. Dari mereka lah kami dapat ilmu mana-mana yang baru dan mana-mana yang belum kami ketahui. Dari mereka kami bisa mendapatkan ilmu-ilmu tersebut. Ke depan kami mohon kepada semua guru penggerak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, apapun yang ada, yang Anda terima, ilmu-ilmu yang Anda terima, kami siap untuk menampung ilmu-ilmu panjenengan. Kami sangat berterima kasih sekali. Tanpa kami ikuti pendidikan, tapi kami tahu apa yang sudah Anda alami, dan semoga ke depan kami bisa mengikuti jejak panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes, khususnya teman-teman rekan sejawat ISTK Kecamatan Bumi Ayu yang telah berbagi ilmunya kepada kami lewat sosialisasi kebiasaan baik. Alhamdulillah, melalui sosialisasi ini kami diingatkan kembali untuk melakukan beberapa langkah atau diingatkan kembali untuk melakukan beberapa langkah yang tepat untuk menghadapi anak-anak atau untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Hari ini saya terus terang sangat senang pada materi yang tentang merilis identitas diri. Itu menurut saya hal yang sangat penting untuk anak-anak, karena anak-anak TK itu wajib bahagia, wajib ceria. Maka ketika anak-anak tidak mau melakukan suatu kegiatan atau kurang fokus atau belum mau mengikuti peraturan di kelas, memang kita harus mencari titik dulu atau mencari sebab dari kenapa anak tersebut tidak mau mengikutinya. Nah, melalui penjelasan teman-teman tadi, kami jadi tahu hal-hal apa yang harus dilakukan oleh gurunya, hal-hal apa yang harus dilakukan oleh muridnya juga. Insya Allah hal ini akan berdampak positif untuk kami, terutama guru-guru TK, untuk lembaga kami, dan untuk anak-anak tentunya. Demikian, semoga sukses selalu teman-teman, tambah maju dan makin berkembang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan
pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan dan kami sangat bangga, berbahagia bisa mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif yang telah dilaksanakan oleh rekan-rekan kita guru penggerak. Itu banyak sekali manfaatnya bagi kami. Ada beberapa hal ilmu pengetahuan yang sebelumnya kami tidak tahu, di sini kami jadi tahu. Seperti tadi disampaikan, ternyata memberikan ribet untuk anak itu ada beberapa macam. Selama ini yang saya tahu hanya ribet itu seperti hukuman ataupun konsekuensi. Ternyata di situ untuk memberikan ribet untuk anak itu selain hukuman, konsekuensi juga ada restitusi ya. Itu yang saya baru tahu, dan alhamdulillah saya setelah mengikuti kegiatan ini saya jadi tahu dan mana yang terbaik, ribet yang harus diberikan kepada anak untuk kedepannya justru anak bisa tumbuh, berkembang dan bisa memperbaiki dirinya lagi. Itu guru harus melakukan apa pada kegiatan, setelah kegiatan hari ini kami jadi tahu. Dan juga tadi kami dapat ilmu lagi tentang 5 kontrol kita sebagai guru terhadap anak yang sangat bermanfaat sekali kegiatan seperti ini. Dan itu juga menjadi motivasi untuk saya sendiri untuk bisa ke depan bismillah untuk mencoba mengikuti guru penggerak. Supaya selain meningkatkan kompetensi, ilmu dan kemampuan kami juga untuk memajukan lembaga yang kami kelola, yang kami pimpin. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TK Aisyah Kalerang Bumiayu, yang kami hormati ibu-ibu guru yang ada di sini, yang alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini bisa berkumpul di sini dalam acara sosialisasi budaya positif di TK Aisyah Bustatul Akbar Kalerang Bumiayu. Tak lupa salam dan sholawat kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan selalu istiqomah dalam menjalankan ajarannya. Saya pada kesempatan ini akan memaparkan tentang budaya positif. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa alhamdulillah dengan mengikuti program guru penggerak kami mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali yang tidak pernah saya dapatkan di bangku kuliah dan dimanapun. Ya, mudah-mudahan dengan mengikuti program guru penggerak, pendidikan guru penggerak ini saya bisa menularkan kepada teman-teman, bisa menerapkan di sekolah ini supaya sekolah ini lebih baik dan lebih maju lagi. Nah, pada kesempatan ini khusus di TK Aisyah Kalerang, saya akan coba memaparkan budaya positif. Apakah itu budaya positif yang harus diterapkan di sekolah? Pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak, Bu? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju tidak? Ya, bisa setuju, bisa tidak. Yang selanjutnya ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, setuju tidak? Setuju. Selanjutnya, topik dalam eksplorasi konsep budaya positif ini terdiri dari 6 poin. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah untuk 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang keenam adalah restitusi, khususnya segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Perubahan paradigma, kegiatan kepala tangan, ada A dan B. Misalnya saya dan teman saya. Coba sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi kertas yang sudah disobek, sudah ditulisin dengan nama benda yang sangat Ibu hargai, digenggam di tangan yang satunya. Misalnya teman Anda misalnya B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dengan misalnya membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuat Anda itu membuka kepala tangan Anda. Kira-kira Anda mau membuka nggak kepala tangan itu? Tidak. Kenapa tidak? Yang sangat berharga. Ya, karena itu hal yang sangat berharga yang kita miliki, yang tidak boleh diberikan kepada orang lain. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita mau maju, ya diri kita yang ini niat untuk maju, bukan orang lain. Misalnya contoh datang sekolah misalnya. Saya pengen datang sekolah tepat waktu, itu bukan karena pengen dihargai oleh teman atau karena takut diberi hukuman oleh kepala sekolah, tapi karena kesadaran sendiri. Oh, saya harus datang tepat waktu misalnya. Karena apa? Karena kalau kita tidak datang tepat waktu, nanti bagaimana murid-murid? Karena kita guru kan adalah yang contoh buat murid, merupakan apa namanya? Ya, teladan. Nah, kalau dari guru tidak memberikan teladan pada anak-anak, bagaimana murid akan mengikuti kita? Nah, di sini ada perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku itu memiliki tujuan, dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Apakah makna disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu artinya sudah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita disiplin supaya patuh begitu. Padahal arti disiplin sendiri adalah belajar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instinknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah pendapat dari Diane Gosen tahun 1998. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantoro itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu kita merdeka bebas memerintahkan diri sendiri. Kita mau seperti apa itu merdeka. Ini adalah pendapatnya adalah dari Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia, dalam buku pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka ciptakan
dihukum oleh penghargaan. Ibu-ibu, ternyata kita memberi penghargaan itu tidak selamanya bernilai positif. Penghargaan itu bisa juga menghukum loh. Kok dihargai tapi menghukum? Kenapa? Karena dengan memberikan penghargaan akan menurunkan kualitas. Misalnya kita akan berbuat sesuatu dengan lebih baik kalau kita diberi penghargaan. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi iya, kalau ada penghargaan semangat kreativitasnya muncul semua. Tapi kalau nggak ada penghargaan, tiba-tiba kok nggak bisa mikir, mati kreativitasnya. Dan yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, karena penghargaan itu kan dari luar ya, orang lain yang memberikan kepada kita, bukan dari dalam. Selanjutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya kita ada orang berbuat kebaikan, kita menghargainya. Saya perhatikan kamu sudah berbuat seperti ini, bla 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 bla. Saya menghargai kamu sudah berusaha untuk saya belajar lebih baik lagi. Terima kasih untuk anak-anak kecil hari ini telah menyelesaikan tugas dengan baik. Sekarang coba ibu-ibu lihat, ada beberapa poin di sini. Kira-kira apakah itu hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, misalnya ada anak datang terlambat, terus disuruh mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, nanti di bawahnya ada jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mau murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, coba. Next jawabannya, iya. Nah, situ ada jawabannya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu adalah hukuman. Kenapa hukuman? Itu adalah karena memberatkan dan tidak ada kesepakatan sebelumnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, itu hukuman, itu karena memakai fisik. Yang ketiga, push up 15 kali juga karena memakai fisik. Yang keempat, menggantikan kertas tugas temannya dicoret-coret, otomatis konsekuensinya harus diganti, yaitu adalah konsekuensi. Misalnya ada anak menumpahkan air di meja, itu adalah konsekuensinya harus dibersihkan. Kalau dilatih untuk bertanggung jawab. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu hitam, tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak pakai sepatu hitam, itu adalah hukuman. Memberatkan anak. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit karena pelajaran PJOK. Jadi konsekuensi karena memang olahraga. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada uraiannya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang sangat lama. Nah, hukuman itu juga akan membuat anak itu menjadi membenci kedisiplinan, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, konsep diri menjadi buruk. Dengan ada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau dihukum jadi berbohong, anak itu tidak jujur, jadi kesalahannya disembunyikan. Terus dengan hukuman akan membuat anak menjadi marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kenapa saya harus menggantikan tugas teman yang dicoret-coret? Ya kan karena tadi punya teman dicoret-coret, otomatis kita harus tanggung jawab. Contohnya seperti itu. Membuat anak merasa tidak nyaman tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek, saat itu aja, kalau udah itu baru selesai.
Terus stimulus tanggapan, anak menghargai disiplin. Jadi anak belajar disiplin setelah kita tahu apa itu kesepakatan, ada konsep seperti ini, anak jadinya berusaha untuk disiplin, menjalankan semuanya sudah jadi kesepakatan. Stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, dan dengan adanya konsekuensi konsep diri akan menjadi lebih baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan dan anak akan kehilangan hak jika tidak nyaman diasingkan, tapi hanya untuk sementara atau time off. Nah, selanjutnya adalah restitusi. Apakah restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah pendapat dari dosen. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Apakah identitas gagal itu? Adalah seperti pelakuan hukuman yang tadi sudah disampaikan. Sedangkan untuk identitas sukses adalah disiplin. Di dalam disiplin ada konsekuensi dan restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi itu cirinya adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat di dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Nah, di sini contoh keyakinan kelas dan peraturan. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kebajikannya itu apa? Kebajikan itu misalnya disiplin. Jadi kalau kita pinjam buku itu harus dikembalikan ke tempatnya. Keyakinan kelas itu adalah kebajikan. Kebajikan adalah membiasakan anak untuk disiplin. Dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah apa? Contohnya kebajikannya, yang nilai positifnya, misalnya disiplin juga bisa, ya dengan tidak mengganggu orang lain kan anak jadi dibiasakan, oh berarti nggak boleh gitu. Terus bisa berteman. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, juga bisa disiplin juga. Dilarang melakukan kekerasan, menyayangi. Terus selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, itu sayang diri sendiri. Ya, bergantian atau berbahaya juga bisa. Bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya apa? Sabar. Sabar. Asri, gunakan masker. Tidak merugikan orang lain ya, misalnya ada yang sakit kan pakai masker. Bisa juga disiplin juga. Jangan berlari di kelas atau koridor karena takut membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selain disiplin juga tanggung jawab. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Itu kita kebajikannya itu nih, kebajikannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit menghormati orang lain, juga komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu juga kesehatan. Oh ya, kesehatan. Kalau kita memakai narkoba kan mengganggu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain, juga latihan bersabar. Gunakan masker, menjaga kesehatan juga keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor adalah keselamatan atau keamanan. Sekarang yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Jadi orang melakukan segala sesuatu hal itu karena ada kebutuhan 5 kebutuhan dasar ini.
Contohnya, misalnya ada anak di sekolahan suka memukul temannya. Itu itu biasanya anak butuh dasar apa yang tidak terpenuhi, karena mungkin di rumah tidak mendapatkan kasih sayang sama orang tuanya, atau karena dia ingin menguasai teman itu, dia maunya di sekolah menguasai jadi pemimpin misalnya. Bisa juga karena kesenangan, dia memang hobinya seperti itu. Dan ada lagi karena kebebasan nggak mau diatur. Nah, itu contoh dari kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, yang kelima adalah posisi kontrol sebagai seorang guru. 5 posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau guru sebagai penghukum, itu biasanya orangnya suka menghakik. Kalau ngomong tangannya nunduk-nunduk begini. Terus menyakiti orang, suka menyindir-nyindir, itu adalah sebagai penghukum. Itu biasanya kalau murid datang terlambat sekolah. Kenapa sih kamu terlambat sekolah? Biasa deh, selalu saja kamu terlambat ke sekolah. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Anak itu kalau dibegitukan kira-kira bagaimana sih? Akan marah biasanya kan. Nanti bukannya tambah nurut, tambah besok kesiangan lagi, sekarang beda kayak gitu. Biasa jadi dendam anaknya. Itu contohnya. Terus kalau membuat orang rasa bersalah, itu contohnya orangnya, gurunya itu suka berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini. Ibu kecewa, kenapa kamu terlambat sekolah? Jadi anak itu merasa bersalah, saya bersalah ini. Tapi anak itu kalau dibilangin, kalau membuat rasa bersalah itu orangnya ngomongnya nggak keras, ngomongnya halus. Cuma nanti anak itu kalau dibilangin dengan guru yang tipe kontrolnya pembuat orang merasa bersalah, itu anak akan menahan, tidak keluar unek-uneknya, tapi nanti malah anak itu jadi mendam, terus nanti lama-lama malah jadi meledak. Itu malah lebih berbahaya dari menghadapi guru tipe penghukum. Kalau tipe penghukum biasanya anak akan berontak, langsung marah saat itu juga. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, anak itu diam, tapi dia dibatin unek-unek terus kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah posisi guru sebagai teman. Misalnya ada anak terlambat, guru itu akan mengatakan, ayolah, aku kan demi ibu kan teman. Itu biasanya anak kan tetap enggak, Bu? Akan nurut, tetapi itu nanti efeknya tidak bagus. Anak itu akan nurut hanya kepada guru tersebut. Misalnya dibilangi dengan guru yang lain, mungkin anak itu cuek. Jadi tidak tidak efektif kalau kita sebagai teman juga. Karena nanti hanya kepada guru tertentu, anak itu akan manut. Nah, yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Kalau pemantau itu biasanya guru itu kalau posisi kontrol sebagai pemantau, dia menggunakan data-data. Ini sudah jam berapa, kamu baru berangkat, harusnya jam berapa, jadi ada data, kamu udah berapa kali terlambat sekolah, jadi ada datanya. Itu pemantau. Jadi dia itu tidak ekspresinya galak, tidak, bicaranya data, tapi ada catatannya. Nanti berarti apa dicatat rapi gitu, pemantau, selalu memantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dan ini adalah yang paling bagus. Ya, kita itu seharusnya sebagai seorang guru, posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Di mana dalam posisi kontrol sebagai manajer itu benar-benar kita itu menghadapi anak dan mencari solusinya seperti apa, sehingga anak itu akan hasilnya itu menguatkan pribadi anak dan murid merasa mempunyai harga diri. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki kesalahan? Jadi ada pikir, oh ya aku baca bagaimana, ada solusinya, dan kemungkinan nanti anak itu jadi tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ini contoh pernyataan-pernyataan. Misalnya guru mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini masuk ke posisi kontrol yang mana? Pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali. Anak itu jadi merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Ayo, lakukan demi bapak. Itu namanya posisi kontrol yang
sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai apa? Memberikan hadiah. Itu biasanya sebagai teman. Sebagai teman, iya. Karena kita kan, jadi kalau berbuat baik, nanti kita harus berharga misalnya dengan stiker bintang atau apa. Ya kan urutnya sama orang itu aja. Tapi, nah itu kelemahannya nanti orang anak itu hanya itu pada guru itu. Saya mau sama yang itu aja yang selalu ngasih bintang. Kalau yang guru itu nggak ngasih bintang, saya nggak mau urut kayak gitu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai apa coba? Jadi harus ada solusinya itu sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kapan kamu selalu bisa betul? Itu sebagai apa? Penghukum. Nah, sekarang yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini terangannya. Nah, dalam menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kalau anak sedang punya masalah, kalau dengan kata-kata seperti ini kan adem ya Bu ya. Tidak gimana? Jadi positif. Selanjutnya yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Misalnya tadi kenapa kamu datang terlambat, pasti kan ada alasannya. Jadi karena tahu kesiangan seperti itu. Apa yang penting buat kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya untuk anak yang suka memukul. Selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, untuk yang terakhir adalah segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Jadi nilai universal itu adalah nilai kebajikan. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan. Next. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi tadi budaya positif itu ada 6 ya. Yang pertama apa tadi? Disiplin positif. Yang kedua motivasi dan hukuman penghargaan. Ada lagi restitusi. 5 posisi kontrol. 5 kebutuhan dasar hidup manusia dan dunia berkualitas. Ada segitiga restitusi keyakinan kelas. Yaitu kalau bisa diterapkan di sekolah kita akan lebih baik lagi dan kita akan menjadi lebih nyaman di dalam sekolahan ya. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali saya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Ibu Asmawati selaku guru penggerak. Saya terima kasih dengan adanya sosialisasi budaya positif di TK kita, TK Asia, Kalender Pesan Natal, yang mana bahwa tadi saya tuh ini apa terduga ya, gimana tuh kan biasanya kan kalau kita tuh berangkat sekolah kan biasanya kan suka datangnya itu terlambat ya, karena kan kebiasaan, misalnya kan gitu ya, kebiasaan. Dan tadi kan kita bisa dengan teguran kalau kita tuh kalau sering terlambat, apakah kita sebagai guru kita harus mencontohkan diri dan itu ya, biar kita tuh kalau sebelum anaknya tuh berangkat kita tuh sudah ada di sekolahan. Itu apakah begitu?
Iya. Terima kasih kepada Ibu Neti atas pertanyaannya. Ya, untuk datang terlambat itu sebaiknya memang untuk guru harus memberikan contoh terlebih dahulu. Itu yang bagus ya. Jadi guru adalah teladan bagi anak. Seperti dari teori pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu semboyannya Ibu tahu ya. Apa ya? Ingaso Susulodo, Ingmado Mawanasa, Suri Handayani. Nah, Ingaso Susulodo itu sebagai kita itu di depan itu artinya memberikan contoh kepada anak didik misalnya. Yang jadi segala sesuatu itu memang terutama sebagai pendidik ya kita memang harus beri contoh yang baik. Yang kedua adalah ingaso mamun madya. Kalau posisi kita di tengah, kita itu harus menggandeng, menuntun. Jadi misalnya ada anak yang ini ya bukan anak saja ya, bisa juga dengan teman misalnya itu. Jadi kalau ada anak yang belum bisa melakukan hal yang baik, kita itu menuntunnya. Jadi di samping kita memberikan contoh atau teladan, kita itu menuntunnya, membimbing begini loh, begini gitu. Dan yang terakhir tuturi handayani. Apa itu arti tuturi handayani? Tuturi handayani itu kalau kita posisi di belakang itu harus mendorong, kita memberikan motivasi kepada orang yang membutuhkan bantuan kita. Jadi itu adalah figur pendidik yang bagus itu sebagai pemimpin terutama itu harus seperti itu. Ya, jadi memang seharusnya memberikan contoh terlebih dahulu supaya bagaimana anak itu akan mematuhi apa yang kita buat kalau kita tidak beri contoh pada mereka. Itu terima kasih. Barangkali ada yang mau menanyakan lagi, bertanya silakan. Monggo Bu. Monggo Bu Haji. Barangkali mau tanya silakan. Bu Tika atau Bu Iko barangkali. Sudah yang lain? Ya, saya kira itu saja. Terima kasih atas apresiasi, atas perhatian yang telah saya sampaikan tadi. Mohon maaf barangkali dalam penyampaian materi masih banyak kesalahan di sana sini. Ya, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila tahu nggak kenapa Ibu panggil ke kantor? Tahu Bu, tahu saya karena datang terlambat. Bila datang jam berapa tadi? Jam 7.30 Bu. Sekolah masuk jam berapa? 7.30 Bu. Nah, kalau sekolah masuk jam 7.30, bila berangkat jam 7.30, bila datang tepat waktu apa enggak? Tidak Bu, saya melanggar. Nah, ya, kalau setiap manusia itu punya kesalahan. Itu adalah manusiawi sayang. Ibu juga pernah datang terlambat. Ibu datang terlambat masuk kelas. Tapi di sini ibu tidak akan mencari kesalahan, tapi akan mencari solusi bagaimana supaya tidak terlambat lagi. Nah, kira-kira Bila pasti punya alasan. Kenapa Bila datang terlambat? Karena saya bangun jam 30. Saya melanggar keyakinan kelas, Bu. Nah, sekarang Bila masih ingat nggak apa saja keyakinan kelas kita? Hah? Masih Datang tepat waktu dan jaga jangan membuang sampah sembarangan dan jaga kebersihan dan jangan mengganggu teman. Nah, kalau Bila masih ingat keyakinan kelas kita, sekarang langkah-langkah apa saja supaya Bila tidak datang terlambat? Jangan tidur terlalu malam dan juga main HP awal dan mengurangi permainan HP dan mengurangi game. Pasang alarm jika alarm tidak berfungsi, minta tolong kakak, ibu dan membangunkannya. Nah, kira-kira kapan akan mulai?
nanti mulai malam dulu. Oke, Ibu senang bila sudah berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Ibu doakan semoga bila menjadi anak yang selalu mematuhi dan mentaati peraturan sekolah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya senang sekali diajar Bu Umi. Saya berjanji tidak terlambat lagi. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku pinjem. Gak boleh. Pinjem. Gak boleh. Pinjem. Gak boleh. Pinjem. Gak boleh. Kenapa kalian rebutan mainan? Ini mainannya siapa ya? Ini mainan saya, Bu. Kalian bertengkar. Pelangi merebut mainanku, Bu. Ini mainannya siapa? Dipinjam tidak boleh, Bu. Pak Syahira, mengapa kamu bawa mainan? Mainan baru belikan Ibu. Terus ingat apa tidak kesepakatan kita kemarin? Ibaratnya membawa mainan ke kelas itu apa? Jadi rebutan, Bu. Mengapa jadi rebutan? Tidak boleh dipinjam, Bu. Nah, kalau mau dipinjam ya dibolehkan, tapi menurut keyakinan kita kemarin bagaimana? Syahira, boleh nggak besok mainannya dibawa? Tidak, Bu. Kenapa tidak boleh? Bagaimana? Minta? Maaf. Ya, sekarang minta maaf. Ayo berdua. Salam anda. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahira dari TK Aisyah Bustanul Atfal Kali Erang. Perasaan saya senang diajar Bu Umi.